Ada tanah dulu baru kita bisa hidup. Kalau tanpa tanah, kita mau bicara apapun percuma kita bicara. Karena kita bicara tanah, penyelamatan tanah, berarti itu harus ada tanah dulu. Kalau Salam jumpa dalam podcast Air Mata Negeriku bersama saya Teddy Wakum dan juga Bapak Paulinus Balagaise atau Bapak Poce yang selalu kita kenal. Tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran seorang masyarakat adat, seorang yang sudah lanjut usia tapi memiliki kepedulian untuk berjuang bersama-sama generasi muda untuk mempertahankan tanahnya dari ancaman proyek perampasan tanah dalam tanda kutip proyek strategis nasional. Nah, untuk itu kita akan langsung membahas bersama Bapak Poce Balagaise. Sehat-sehat Bapak? sehat. Ya, terima kasih sudah luangkan waktu di kesempatan ini. Nah, saya ingin bertanya langsung nih ke Bapak Poce. Iya. Bapak, kenapa Bapak itu kita lihat ini aktif sekali dalam setiap aksi-aksi untuk bicara persoalan menyelamatkan tanah Malin ini? Silakan. Saya kalau diperhadapkan kepada pertanyaan menyangkut mengapa Bapak ikut memperhatikan atau memperjuangkan bicara soal wilayah tanah di seputar Papua Selatan ini. Kita manusia hidup harus ada tanah baru kita bisa hidup. Itu satu. Ya. Ada tanah dulu baru kita bisa hidup. Kalau tanpa tanah, kita mau bicara apapun percuma kita bicara. Karena kita bicara tanah, penyelamatan tanah, berarti itu harus ada tanah dulu. Kalau sudah tidak ada tanah, kita mau bicara penyelamatan apa lagi? Ini. Kita mau bicara penyelamatan, apalagi mau cerita soal adat, soal tradisi, soal manusianya, tidak usah bicara. Itu yang pertama. Oke. Itu dulu. Oke. Nah, Bapak, posisi sekarang ini kan ada proyek strategis nasional. Ini ada investasi yang sedang didorong melalui pemerintah dan itu sudah ada kebijakannya. Kita lihat yang untuk Tebu di Sirmayam, di Merauke ya, itu kan sudah langsung melalui peraturan presiden. Terus untuk yang cetak sawah itu kan melalui Permenko, toh. Ini artinya bahwa negara yang hari ini langsung untuk kepentingan swasembada pangan dan energi, kemudian hari ini menyasar tanah-tanah yang ada di Papua Selatan, khususnya tanah-tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat adat. Nah, berapa kali ini kan saya juga melihat pada saat melakukan pendampingan terhadap forum-forum yang melakukan penolakan itu Bapak juga aktif di dalam. Iya, Apa yang menggerakkan Bapak begitu? Kenapa sampai Bapak dengan umur yang sudah tua begini tapi masih punya semangat begitu? Dan apa yang Bapak takutkan ketika misalkan tadi di awal Bapak sudah bilang kalau bicara tanah. Iya, masalah tanah, bicara tanah ini kalau tanah sudah tidak ada, ini menyangkut dengan masyarakat adat Malin ini bagaimana? Itu Bapak kan itu bagaimana kira-kira? Kalau soal bicara ketakutan, kita belum memahami sendiri terhadap siapa yang mau datang, untuk apa dia mau bikin, kalau itu negara atau perusahaan atau PSN atau ke negara, dia setidak-tidaknya harus paham. Jadi, tapi selama ini pemerintah atau datangnya PSN datang ke kami ini sudah
mungkin rasa terbiasa dengan kebiasaan yang dulu dia pernah obrak-abrik kami habis-habisan sampai transmigrasi ada penuh ini. Ini dia datang dengan cara itu dia sudah lihat. Nah cara berikut ini sekarang tidak permisi dia main tabrak. PSN dia bikin program sendiri di sana. Apalagi kita dengar, kita tidak tahu benar atau tidak. Tapi pasti karena orang yang ada, kita yang hidup di atas pulau yang besar ini, tempat ini sudah dikapling kepada pemilik-pemilik yang tidak tahu yang dia punya pemiliknya siapa. Jadi maksud Bapak ini sebenarnya harusnya negara hadir dengan sebelum mengizinkan atau sebelum ada perusahaan masuk harus datang dengan kita yang kenal dengan konsep FPIC itu ya. Bahwa FPIC atau Padiatapa, di mana kemudian masyarakat itu harus diberikan informasi yang jelas supaya masyarakat yang menentukan dia terima atau tidak dengan segala konsekuensi. Kalau dia terima konsekuensinya A, kalau dia tolak konsekuensinya B. Seperti begitu ya yang seharusnya yang harusnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu yang saya maksud tadi omong itu, dengan tadi pengalaman kami di tahun 1960-an saja, waktu mau Indonesia mulai berupaya untuk supaya kita juga bisa hidup bisa jadi sampai ke PEPERA, penentuan pendapat rakyat. Itu saja juga sudah datang orang, tapi tetap dengan aturan masih ini belum terlalu semrawut kayak sekarang. Nah, dengan begitu terjadinya mulai datangnya orang luar, ini sekarang kebiasaan itu dianggap sekarang dia mau datang, mau bikin PSN kah, mau bikin dia punya usaha apa kah, mau bikin dia apa, seakan-akan negara ini ada peraturan tapi dia tidak mau pakai peraturan itu. Nah, tidak tahu dia harus pakai aturan yang mana atau kita harus lewat jalur yang mana. Baru kamu datang coba dengan aturan, pasti secara kita mau datang ke sebuah tempat harus dengan aturan. Ini yang tidak pernah dilakukan. Nah ini, kenapa tidak dilakukan itu? Caranya bagaimana? Jangan lewat satu orang. Semua tempat itu, satu kampung bukan pemiliknya satu. Itu kadang-kadang bisa sampai 6, 7, 8 marga. Satu kampung kadang-kadang bisa tanahnya luas tapi hanya 4 marga yang sebagai pemilik yang lain datang numpang. Nah itu. Jadi semua kampung ini di wilayah mereka ada hidup itu, mereka pemilikannya sangat jelas, identik dengan nama-nama tempat. Nama-nama tempat itu dia kasih nama anjing, binatang, babi, apa segala, bahkan sampai manusia. Untuk mengingat mereka punya tempat. Itu identik tanah mereka, leluhur mereka tinggal dan tempat hidup mereka. Nah kalau PSN datang hanya untuk mau mengobrak-abrik atau dia mau hanya untuk mengambil kepentingan untuk manusia banyak, ya siapa tidak bisa terima. Sedangkan dengan pengalaman yang ada, dengan semua perusahaan yang ada, sekian banyak dari Asiki sampai sudah lewat Kali Digul sebelah sana, dia belum membuktikan kepada masyarakat pribumi yang ada di Mutik, yang ada di Boven sana, yang ada di Mapi, yang ada di Muting dengan Yeinan sana, mereka belum merasakan itu. Nah kita ini saja transmigrasi sudah kasih habis, kita tanah. Baru kita lagi mau ditabrak lagi dengan PSN. Ini bagaimana maksudnya pemerintah ini? Itu yang saya pertanyakan, makanya saya lawan. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Apa pesan Bapak kepada pemerintah Indonesia terkait dengan tadi semua yang Bapak sudah bicara, ketakutan-ketakutan, bahkan fakta-fakta yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kira-kira apa? Kalau begini caranya terus, kami juga sebagai manusia, kalau kita sudah tidak suka omong, ini kebiasaan orang lain, ada yang kalau kau sudah tidak mau dengar dia tidak mau omong.
Jadi kalau karena dia tidak omong, kok kira dia sudah terima. Padahal itu dia tidak suka. Tapi karena dibujuk lagi dengan orang lain di sana, dengan lain sana, apalagi dia sudah tidak tahu, dia punya kejelasan jati diri. Saya marga ini, nama-nama tempat ini kami pemiliknya di situ. Sejarah ini orang tidak miliki. Generasi ini sudah kalang kabut. Sangat dikhawatirkan. Kalau pemerintah dengan program hanya untuk proyek strategis nasional, untuk kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat setempat ada juga diperhatikan atau tidak ini. Apakah pemerintah mau lihat itu juga? Atau hanya mau lihat kepentingan negara? Kalau kepentingan negara, lalu kita sudah tanah kita sudah dihabis, diobrak-abrik. Kami tetap masih hidup begini. Kita belum menikmati pembangunan yang benarnya seperti apa. Biar kita sekarang ada. Manusia kita ini sekarang ada, tapi kita tidak bisa bilang bahwa kami sudah hidup bisa sejajar, bisa selayak. Tidak ada. Kita mau bicara aman, sejahtera, kapan? Adil atau makmur itu di mana? Tidak mungkin. Kita biar rencana program pembangunan yang dulu pernah dibuat oleh Pak Soeharto, sekarang lagi tidak tahu dibikin dengan program-program strategis apa ini, nasional ini. Ini mau kesejahteraan yang mana yang mau dikejar? Atau kejujuran kah, keadilan kah? Hukum mana yang mau dipakai, aturan mana? Itu dulu yang saya minta. Okay. Makanya saya agak jadi tegas bicara karena begitu. Oke. Baik, apa kemudian pesan Bapak untuk generasi muda untuk mempertahankan dan menjaga tanah ini yang sedang dirusak, digusur dan dirampas? Kalau tempat-tempat ini sudah tidak ada. Pesan Bapak ke generasi muda apa? Kepada generasi muda ini, mereka harus mampu bergabung, kalau bisa jadikan satu persepsi generasi muda ini untuk pemuda Malinka atau pemuda apa untuk memperjuangkan memproteksi, memproteksi terhadap kepemilikan daripada kampung-kampung yang ada ini, disi yang ada ini. Mereka kalau tidak berjuang, lalu terus kerja dengan pemerintah nanti dapat gaji terus. Tapi besok kok pensiun, kau bikin rumah di mana? Ayo. Oke, berarti memang pesan jelas harus menjaga ya. Artinya kita tidak boleh menjual. Apalagi kemudian ini kita mau kasih dengan jumlah yang ratusan hektar ini. Wah. Oke, mungkin begitu Bapak. Tapi sama tanya yang terakhir Bapak. Apa pesan Bapak ke seluruh orang Indonesia untuk bersuara membantu masyarakat adat di Merauke untuk bisa menyuarakan aspirasi dan juga bantu memblow up aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat Mari untuk mempertahankan tanah? Saya mungkin pakai ada 3 hal penting yang saya mau minta kepada saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, se-Nusantara ini. Mungkin saudara-saudara orang yang ada di entah lewat salah satu LSM atau ormas manakah organisasi yang ada keberpihakan, pendampingan terhadap kami, bikin peta partisipatif atau peta yang memudahkan supaya tempat itu dibuatlah peta kampung di mana dia ada hidup baik, dia punya tanah masih ada sisa atau tidak. Ini bagaimana saudara-saudara kita di Indonesia ini, dari semua LSM, semua simpatisan yang ikut dengar. Apakah mau ingin kita sama-sama mau jadikan negara ini dia tidak amburadul, tapi kita sama-sama memberikan corong sebuah jalur yang benar supaya negara ini, kalau tidak, kita Papua sudah memang dari dulu sudahlah orang yang garis keras, ini tetap jalan terus. Nah, dalam arti yang disebut 3 huruf itu, jangan bikin lagi nanti dia tambah menjadi-jadi ini. Karena dalam hal ini, bagaimana kita cepat membuat suatu kajian-kajian yang bagus.
Itu yang saya bisa pesan kepada generasi ini dan kepada saudara-saudara yang ada di luar sana. Oke, terima kasih Bapak Paulinus alias Bapak Poce Balagaise. Nah, untuk kawan-kawan yang menyaksikan podcast kita, terus dukung podcast ini, harapannya bahwa kawan-kawan juga bisa menjadi salah satu dari sekian yang membantu menyuarakan aspirasi dari masyarakat adat di Merauke akibat dari PSN yang kemudian merampas, merusak, menggusur ruang hidup dari masyarakat adat yang di dalamnya ada perempuan anak, yang di dalamnya ada sumber-sumber makanan, ada sumber-sumber pangan, sumber obat-obatan. Dan juga buat kalian jangan lupa untuk bagikan video ini, like, dan juga tinggalkan komentar kalian supaya kita tahu bahwa kawan-kawan juga sedang memantau aktivitas dan juga gerakan advokasi yang sedang dilakukan oleh LBH Papua Merauke. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.